Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Pada kali ini kita akan menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Masih ingatkah kalian dengan rumus ABC? Rumus ABC untuk menentukan akar persamaan kuadrat: negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Ibu ingatkan kembali. Coba kalian perhatikan rumus ABC ini yang ada di bawah tanda akar. Nah, untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita bisa melihat dari rumus yang di bawah tanda akar, di mana rumus yang di bawah tanda akar B kuadrat dikurang 4AC Itu dinamakan dengan diskriminan. Diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D besar. Jadi bisa kita tulis singkat seperti ini: akar dari D per 2 kali A. Jadi nilai D ini sangat menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, dimana jika D-nya besar dari 0 maka memiliki akar yang berbeda. Jadi akar pertama tidak sama dengan akar kedua. Kemudian yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya sama, atau bisa kita tulis akar pertama sama dengan akar kedua. Kemudian yang ketiga, jika diskriminannya kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar. Tidak mempunyai akar atau memiliki akar yang imajiner. Nah, sekarang supaya lebih paham, Ibu kasih contoh soal ya. Contoh soal ya. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat, kita singkat PK aja ya. E kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, sebelum kita menentukan D-nya, kita harus tahu dulu A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, dan C-nya berapa. Seperti kalian ketahui sebelumnya, A itu adalah koefisien dari E kuadrat yang dekat dengan E kuadrat. Nah, ini artinya 1 E kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya yang dekat dengan X yaitu 9, berarti B-nya 9, dan C-nya yaitu konstanta. Konstantanya adalah 18. Jika ada tanda operasi kurang, berarti sekaligus tanda ya anak-anak. Jadi dibawa tandanya. Nah, kebetulan di sini operasinya tambah, berarti nilai ABC-nya positif semua. Sekarang kita cek D-nya berapa. Kita masukkan D, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Sekarang kita ganti, B-nya adalah 9, berarti 9 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya ganti 1, C-nya itu 18. Sekarang kita selesaikan, 9 kuadrat adalah 81. Kemudian 4 kita kali 1 kita kali 18 adalah 72. Ternyata D-nya itu nilainya adalah 9. Jadi di sini nilai D-nya 9, artinya D-nya besar dari 0. Kalau D besar dari 0, berarti akar-akarnya
tidak sama atau memiliki akar yang berbeda. Seperti itu. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita harus cari dulu A-nya itu 4, kemudian B-nya adalah 4 dan C-nya sama dengan 1. Sekarang kita ganti ke nilai D-nya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B-nya kita ganti dengan 4, B-nya 4, berarti di sini B kuadrat 4 kuadrat. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A-nya itu 4, nilai C-nya adalah 1. Dan ini kita selesaikan, 4 kuadrat adalah 16 dikurang 4 kali 4 kali 1 adalah 16. Ternyata hasilnya adalah 0. Jika D-nya sama dengan 0, maka PK itu memiliki 2 akar yang kembar. Ya, jadi akar pertama sama dengan akar kedua. Jadi memiliki akar kembar atau sama, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya anak-anak. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat, misalkan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita lihat A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Sekarang kita ganti ke nilai D-nya. B kuadrat dikurang 4 dikali nilai A dikali nilai C. Kita ganti B kuadrat berarti di sini B-nya 2. Kalau B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A-nya yaitu 3 dan nilai C-nya yaitu 3 juga. Jadi kita ganti. Setelah itu kita selesaikan. 2 kuadrat adalah 4 dikurang 4 kali 3 adalah 12, 12 kali 3 adalah 36. Ternyata hasilnya negatif, berarti D-nya kecil dari 0. Jika D kecil dari 0, berarti PK itu tidak memiliki akar atau akarnya jenisnya imajiner. Seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini semoga kalian paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.